Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Tema renungan kita adalah mendengarlah supaya mampu berbicara. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selama 1 tahun saya berkarya di Paroki Tomang ini. Ya, setiap hari Minggu saya memimpin perayaan Ekaristi di gereja. Selalu ada seorang bapak yang menjadi umat setia saya. Jadi rupanya dia menghafalkan jadwal misa saya di gereja, ya, sehingga setiap kali saya memimpin misa hari Minggu, bapak itu selalu duduk di bangku yang paling depan. Tetapi saya sungguh kecewa dengan bapak ini, ya, karena sepanjang perayaan Ekaristi dia terus bermain HP, ya. Jadi meskipun dia itu umat setia saya, tetapi saya sungguh kecewa dengan dia, karena sepanjang misa, mulai lagu pembukaan sampai lagu penutup dia terus bermain HP, ya. Saya kecewa bukan karena saya merasa tidak diperhatikan oleh bapak itu, tetapi saya melihat bahwa umat di sekitar dia, di kanan kirinya, depan belakang, itu merasa terganggu dengan kegiatannya yang terus main HP selama perayaan Ekaristi, ya, apalagi tidak di silent, ya, sehingga setiap kali ada WA masuk selalu berbunyi, ya, ting tong, itu sangat mengganggu sekali, ya. Maka pada satu hari Minggu saya sengaja tidak langsung masuk ke pastoran setelah memimpin perayaan Ekaristi. Saya sengaja menunggu bapak itu keluar dari gereja, ya. Dan ketika bapak itu keluar, saya bertanya kepadanya, ya, Pak, Injil yang tadi dibacakan dalam perayaan Ekaristi itu berkisah tentang apa, ya? Padahal kisah yang cerita yang dikisahkan dalam Injil hari itu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Tetapi ya bapak ini kemudian berkata, ya, waduh Romo, saya lupa dengan Injil waktu misa tadi, ya. Lalu saya pun bertanya, oh kalau Injilnya lupa, ya paling tidak apa isi khotbah saya tadi waktu misa? Pasti bapak nggak mungkin lupa lah, karena suara saya lantang sekali. Lalu bapak ini pun kelihatan terbingung-bingung mau menjawab pertanyaan saya, ya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu dia akhirnya berkata, saya lupa juga Romo tadi khotbah tentang apa, ya. Lalu saya pun berkata dengan cukup keras kepada bapak ini, ya tentu saja bapak itu bukan lupa dengan bacaan Injil atau khotbah saya waktu misa tadi, tapi bapak memang sama sekali tidak memperhatikan ketika Injil dibacakan dan ketika saya berkhotbah, karena selama misa bapak terus sibuk dengan HP bapak. Jadi ya, karena bapak tidak memperhatikan sabda Tuhan dan baik yang saya baca dari Injil maupun yang saya khotbahkan dalam homili, ya akhirnya bapak tidak tahu apa-apa. Dan saya yakin kalau nanti bapak pulang di rumah, bapak juga tidak akan mampu berkata apa-apa kepada keluarga bapak, ya. Bapak tidak dapat apa-apa dari perayaan Ekaristi tadi karena bapak sibuk terus bermain HP selama misa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kebetulan saya punya seorang sahabat, dia adalah seorang bruder yang spesialis, ya. Dia seorang bruder yang ahli untuk menangani
anak-anak yang menderita tunarungu dan tunawicara, ya, atau bisu tuli. Dan bruder ini pernah menjelaskan kepada saya bahwa orang yang bisu sejak lahir biasanya juga otomatis dia tuli, ya. Jadi logikanya anak yang terlahir tuli atau tunarungu, ya, dia pasti tidak akan bisa mendengar, ya, ketika orang-orang di sekitarnya berbicara, ya, dalam bahasa ibunya atau dalam bahasa masyarakatnya, apapun bahasanya, ya, entah bahasa apa, ya. Kalau anak itu dilahirkan dalam keadaan tuli atau tunarungu, maka dia tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya dia pun, ya, tidak mengerti bahasa masyarakatnya, dan akhirnya, ya, otomatis dia juga menjadi tidak mampu berbicara, ya, tidak mampu berkata-kata kepada orang lain karena dia tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya, ya. Jadi tunawicara, ya, atau bisu itu selalu dimulai oleh tunarungu atau tuli, ya. Jadi bukan sebaliknya, ya, karena tunawicara dulu atau bisu dulu lalu menjadi tuli, ya, atau tunarungu, tetapi tunarungu dulu, ya, atau tuli dulu baru kemudian membuat orang menjadi bisu atau tunawicara, ya. Nah, inilah, jadi ini penjelasan ini sungguh menjadi inspirasi rohani yang berharga bagi saya, ya. Ketika orang itu tidak mendengar atau tidak mau mendengar, maka ia pun tidak akan mampu berbicara, ya. Dan sama seperti Bapak tadi, ya, jadi Bapak tadi selama perayaan Ekaristi terus bermain HP. Jadi dia memang sejak awal tidak mau mendengar, ya, dia tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Maka akhirnya dia pun tidak bisa berbicara apa-apa tentang sabda Tuhan, ya. Bahkan dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk mendengarkan sabda Allah dengan baik dan merenungkannya dengan baik pula, agar kita bisa berbicara kepada semua orang tentang sabda Tuhan yang sesungguhnya mengandung mujizat yang luar biasa. Sabda Tuhan bisa mengubah hati manusia yang lesu menjadi penuh sukacita. Sabda Tuhan mampu mengubah hati manusia yang pesimis menjadi optimis. Hati manusia yang putus asa menjadi hati yang penuh pengharapan. Semoga kita mampu menjadi pendengar sabda Allah yang baik dan akhirnya mampu juga berbicara tentang sabda Allah kepada semua orang. Tuhan memberkati.